Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Jamal alias Juan Akmal Nasution dengan NIM 20080. Nah, dalam video kali ini saya bersama rekan-rekan saya ada Vicky Agustianda dengan NIM 20015, ada Muhammad Fajar dengan NIM 20022, ada Calvin Nifasa dengan NIM 2081, ada Oner Silalahi dengan NIM 20132, dan ada Mona Situmorang dengan NIM 20139. Nah, kali ini kami akan membahas tentang kolom absorpsi gas, pemisahan 1, Laboratorium Operasi Teknik Kimia Universitas Sumatera Utara. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Let's go! Halo teman-teman, saya Mona Situmorang akan menjelaskan tentang kolom absorpsi gas. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu absorpsi. Absorpsi adalah suatu proses untuk menyerap atau mengambil suatu senyawa dari suatu substansi ke substansi lain. Nah, adapun perbedaan dari absorpsi dengan adsorpsi yang dapat kita lihat dari video berikut. Bahwa adsorpsi adalah pengambilan molekul oleh substansi sampai tingkatan dalam. Pada adsorpsi terjadi proses reaksi yang menyerap panas atau endoterm. Tidak dipengaruhi temperatur, kecepatan reaksinya selalu sama, dan konsentrasi solut dalam adsorben juga sama. Kemudian untuk adsorpsi adalah pengambilan molekul oleh suatu substansi hanya sampai tingkatan permukaan. Nah, pada adsorpsi terjadi proses esotermik atau melepas panas. Bergantung pada temperatur, kecepatan bertambah hingga tercapai kesetimbangan dan konsentrasi di permukaan berbeda dengan konsentrasi di dalam adsorban. Kemudian kita akan masuk ke dalam pengertian kolom absorpsi gas. Kolom absorpsi gas adalah suatu kolom tempat terjadinya proses absorpsi antara gas sebagai absorbat dan cairan sebagai absorban yang dilewatkan dalam kolom isian. Halo, nama saya Vicky. Nah, saya akan menjelaskan prinsip kerja dari kolom absorpsi gas. Kolom absorpsi pada umumnya memiliki prinsip kerja. Campuran gas yang merupakan keluaran dari reaktor atau gas yang ingin dipisahkan diumpankan dari bawah kolom absorpsi. Perpindahan massa secara difusional akan terjadi di dalam kolom absorpsi seiring dengan terjadinya kontak antara dua fase, yaitu fase gas dan fase cair. Kontak antara fase ini akan menyebabkan partikel atau zat yang akan diabsorpsi berpindah dari fase gas ke solvennya. Berikut ada sebuah video, mari kita simak video berikut. Nah, dari video itu larutan absorban yang berupa air yang digunakan akan diumpankan dari bagian atas kolom absorpsi. Sedangkan gas pada proses ini akan diumpankan dari bawah kolom absorpsi. Kemudian akan terjadi kontak pada vacuum dan akan terjadi proses absorpsi karena adanya perbedaan konsentrasi dari gas dan cairan. Selanjutnya, saya Muhammad Fajar dengan NIM 20022 akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kolom absorpsi gas. Yang pertama yaitu laju alir fluida. Jika laju alir fluida gas semakin kecil, maka waktu kontak antara gas dengan perlarutan semakin lama. Dengan demikian akan meningkatkan jumlah gas yang berdifusi. Jika laju alir fluida pelarut semakin besar, maka penyerapan semakin baik. Yang kedua yaitu suhu. Semakin rendah suhu operasi, maka penyerapan semakin baik. Suhu pelarut hanya berpengaruh sedikit terhadap laju absorpsi. Yang ketiga yaitu tekanan. Semakin tinggi tekanan operasi, maka penyerapan semakin baik hingga pada batas tertentu. Yang keempat yaitu konsentrasi dari gas. Perbedaan konsentrasi merupakan salah satu driving force dari proses difusi yang terjadi antar dua fluida. Yang kelima yaitu luas permukaan kontak. Semakin besar permukaan gas dan pelarut yang kontak, maka laju absorpsi yang terjadi juga akan semakin besar. Permukaan kontak yang semakin luas akan meningkatkan peluang gas untuk berdifusi ke pelarut. Yang terakhir, kelembapan gas.
Kelembapan gas yang tinggi akan membatasi kapasitas gas untuk mengambil kalori laten. Hal ini tidak disenangi dalam proses absorpsi. Dengan demikian, proses dehumidification gas sebelum masuk ke dalam kolom absorpsi sangat dianjurkan. Hai, nama saya Calvin Ivasa dengan NIM 20081. Saya akan menjelaskan mengenai prosedur kolom absorpsi gas. Nah, pada kolom absorpsi gas ini, prosedur yang pertama kita lakukan adalah prosedur menganalisis gas. Di mana yang pertama itu isi bak penampung dengan air sampai batas tertentu. Isi NaOH pada glove dengan konsentrasi tertentu. Kemudian hidupkan pompa dan kompresor. Buka juga tabung gas CO2. Kemudian kita atur laju alir air, udara, dan CO2 sesuai penugasan. Lakukan pembersihan pipa gas CO2 dengan menarik injektor, kemudian memompakannya keluar. Setelah itu, ditunggu hingga waktu sesuai penugasan. Tarik injektor kembali sehingga mencapai batas P1. Kemudian, kita catat kenaikan skala NaOH sebagai V2. Kemudian, kita arahkan katup untuk menginjeksikan gas ke dalam glove. Untuk analisis cairan, kita ambil cairan inlet dan outlet, kemudian kita lakukan titrasi dan mencatat volume NaOH yang terpakai. Halo, nama saya Onar Silalahi dengan NIM 20132. Adapun kesimpulan dari percobaan ini ialah kolom absorpsi gas merupakan kolom tempat terjadinya pemisahan campuran gas dengan cairan. Beberapa masalah yang timbul dalam kolom absorpsi gas ialah yang pertama flooding. Flooding terjadi karena laju alir gas lebih besar dari laju alur cairan. Dan pressure drop. Pressure drop terjadi karena laju alir cairan lebih besar dari laju alir gas. Biasanya dalam industri, kolom absorpsi digunakan sebagai pemurnian biogas dari CO2.